bagian timur ya, mungkin yang catnya berbeda. Oke lagi, itulah ya. Jadi, halo semuanya. Di kesempatan kali ini, aku Fioni akan memberikan sedikit tips, ke teman-teman ya. Itu, tentang gimana untuk teman-teman yang udah familiar dengan Squarespace dan mungkin lagi ada project juga, mungkin ada sesuatu yang teman-teman kerjakan dengan Squarespace, lagi ada, mungkin freelance buat website atau memang ada project kita atau gimana. Nah, di sini ya, jadi, maksudnya di sini aku akan kasih tipsnya gimana sih cara, apa ya, mungkin ada teman-teman yang bingung kalau misalnya kayak di Word, sorry, di Microsoft Word atau kayak di Figma, mungkin kan kita bisa ya tinggal kalau ada teks, kasih shadow tinggal kasih aja drop shadow gitu atau kayak kasih aja apa, shadow gitu ya. Tapi kalau di Squarespace ini memang, tidak menyediakan itu ya, jadi kita harus custom CSS sendiri, seperti itu. Jadi, di sini akan kasih tutorialnya. Oke, jadi let's go. Oke, jadi di sini sekarang kita udah di page Squarespace ya teman-teman, dan anggap aja oke, jadi aku udah buat ada template-nya, udah ada template dan teman-teman ada template-nya. Bagi teman-teman yang belum misalnya mungkin, memang belum ada template atau kayak memang pengen belajar aja nih tentang Squarespace, gak apa-apa, jadi teman-teman bisa sambil explore-explore ya, tinggal buat aja template, blank template, terus teman-teman buat di tengahnya ini ada tulisannya dan mungkin background-nya, bisa disesuaikan gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi di sini aku ambil template yang ada teks, dan ada button read more gitu. Ya, jadi caranya gimana buat ada teks ada shadow-nya, teman-teman tinggal ke bagian kiri tab di sini, tinggal pilih custom CSS. Nah, nanti muncul ya ada window seperti ini. Kemudian kita harus, ini memang ada apa ya, ini memang ada sedikit ada apa ya namanya, kita kayak perlu ngoding sedikit di sini gitu ya, tapi nggak apa-apa biar kita sama-sama belajar ya. Karena aku juga, memang ini cari tahu juga di, website kan karena penasaran kan gimana sih harusnya ada kan caranya dan ternyata bisa gitu ya. Teman-teman juga pasti bisa. Oke, jadi langsung aja. Ini aku select ini aja, lalu kita coba inspect, klik kanan, inspect elemen. Kita tunggu ya berapa saat. Jadi ini akan ada muncul tampilan nih, nanti ada muncul banyak teks, codingan gitu. Tunggu sebentar. Nah, udah muncul ya teman-teman ya. Jadi yang tadi aku klik kanan, ini nih ada kamu berharga. Nah, ketemu ya. Sini dia tampilan codingannya istilahnya ya. Nah, sekarang kita harus tugasnya adalah mencari blok ID uniknya dia. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini kan bukan blok ya, tulisannya strong ID. Nah, kita coba lihat ke atas, apakah ada, ini masih ID, dan nah, ada blok di sini teman-teman ya. Nah, inilah yang kita cari ya. Jadi, cara carinya seperti itu. Jadi, misalnya teman-teman nggak ketemu di situnya, kita lihat ke atas pelan-pelan. Nah, kalau ketemu yang pertama kali itu harusnya itulah blok ID-nya dia, gitu ya. Kalau masih nggak yakin nih misalnya, nggak apa-apa. Ini kan ada panah ya. Tinggal klik aja panahnya. Nah, yang tadi yang ada kamu berharga ini kan hilang ya. Nah, ini berarti ini kan ada kelas. Jadi kayak semacam dia itu bagian dari yang baris ini tuh adalah istilah kotaknya dan ini itu adalah isinya. Jadi kalau kayak gini kita istilah kayak tutup kotaknya. Jadi buka kotaknya terus kita bisa lihat ada isinya gitu. Itu mudahnya seperti itu ya. Jadi ini kita udah ketemu nih blok ID uniknya. Kita copy aja, lalu kita close dan kita paste di sini ya. Tapi ingat kita harus tulis taruh pagar dulu. Pagar. Lalu kita paste blok tadi ini. Oke, jadi harus ada blok strip nomornya berapa. Lalu ini kan H1 ya di sini ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang pakai heading 3, heading 4 dan seterusnya, sesuaikan aja teman-teman ya. Jadi di sini aku heading 1 jadi H1. Oke.
huruf kecil semua. H1, buka kurung kurawal, enter. Oke, bukan kurung kurawal. Terus lagi kurung kurawal, enter. Nah, lalu kita tulis di sini text shadow. Titik 2. Anggap aja kita 2 ya. 2 px, 2 px, 2 px, dan warnanya black. Titik. Tidak berfungsi baik. Nggak apa-apa, mari kita lihat lagi teman-temannya. Ada apa ini? Iya benar, H1 ya. Ini 90. Oh iya, nah ini ya. Karena ada typo, teman-teman. Hapus. Nah, kita kelihatan. Udah kelihatan teman-teman ya, ada hitam-hitamnya. Kalau beda sama di bawahnya. Ya, jadi kalau teman-teman bingung, kok nggak bisa bekerja gitu ya. Jadi kemungkinan ada typo juga di sini atau ada sesuatu yang kurang. Gitu. Jadi bisa dicek dulu gitu ya. Seperti aku tadi. Gitu. Udah berhasil teman-teman ya. Jadi kita sekarang, jadi tulisannya nampak lebih menonjol di depan mata gitu ya. Nah, kalau mau di custom lagi boleh nih. Misalnya teman-teman mau warna backgroundnya warna lain hitam mulu suram gitu misalnya gitu ya. Misalnya kayak warna biru deh. Nggak bisa gitu ya. Atau teman-teman mau pakai kode warna khusus misalnya aku efek langsung di 09 gitu, jadi warna kuning gitu ya. Oke, jadi teman-teman bisa sesuaikan ya antara pakai kode khusus atau tinggal sebutkan aja warnanya. Lalu di sini ini fungsinya untuk apa? Ini teman-teman kalau misalnya kita ganti 10. Nah, ini untuk mengatur arah shadow ke samping ya. Dan ini untuk mengatur arah shadow ke bawah. Dan ini untuk tingkat seberapa blur dia. Misalnya aku tadi 10, lalu aku mau buat terlalu ini banget misalnya ya. Kita tadi 2 kan. Oke, kita coba ganti jadi 12. Nah, kelihatan ya teman-teman, jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih lembut belakangnya gitu. Oke, jadi udah itu aja. Codingannya cukup itu aja teman-teman. Jadi mudah banget ya. Gitu. Jadi codingannya aku akan share ke teman-teman di description box. Di deskripsi di bawah. Terus untuk di mana aku dapat ini codingannya gitu ya. Kira teman-teman yang mau belajar juga itu ada di namanya w3schools.com. Jadi ini website di mana kita bisa cari tahu bahasa CSS istilah mudah gitu ya. Dan karena kita tentang text shadow, jadi inilah gitu ya text CSS text shadow. Terus ini dengan ini base-nya. Yang tadi ya sama kan ada ini terus ada warnanya ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang bingung kok tadi aku ada 3, kok ini ada 2. Nah, jadi ini bisa kayak aku bilang tadi, ini bisa di-custom lagi sih kebutuhan teman-teman. Tapi kalau misalnya aku cuma 2 aja boleh, bisa. Jadi aku hapus. Ya, jadi yang tadi tuh tambahan kalau teman-teman misalnya mau blur gitu ya. Atau bahkan cuma mau 1 aja boleh banget. Gitu ya. Coba kita lihat 1 ya. 1. Tidak bisa ternyata. Jadi minimal harus 2 mungkin ya. Seperti itu. Masa juga terbuat dari 1. Coba kita buat 10x deh. Itu tidak bisa teman-teman, jadi harus 2. Oke, baik. Ini 3 ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang cuma mau 2 aja boleh.
dan bahkan kalau mau desimal juga bisa, ya gitu. Jadi memang bisa di-customize ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, jadi nanti untuk link shop ini juga akan taruh di description, jadi teman-teman bisa lihat juga. Oke, jadi udah itu aja dari aku. Semoga ini bisa membantu di project atau pembelajaran teman-teman apapun yang teman-teman sedang buat di Squarespace seperti itu ya. Seperti itu. Um, ya dari aku itu aja karena hari ini weekend. Jadi semoga teman-teman yang mungkin nonton hari ini bisa have fun di waktu weekendnya, mungkin entah itu bersama keluarga atau me time dan seterusnya ya. Jadi, see you next time teman-teman, and stay healthy and stay safe. Dadah.